Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Setelah melalui berbagai aktivitas dan mungkin kekhawatiran sepanjang hari, mari kita berhenti sejenak. Biarkan hati tenang, napas perlahan, dan pikiran beristirahat dari semua hal yang membebani. Malam hari adalah waktu terbaik untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan membiarkan Dia memulihkan hidup kita. Sahabat terkasih, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu. Sekarang saat kami bersiap beristirahat, bukakan hati kami untuk menerima damai dan firman-Mu. Tenangkan pikiran kami agar renungan ini menjadi pelukan kasih dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ada teman saya bernama Mira. Setiap malam sebelum tidur, pikirannya selalu dipenuhi kekhawatiran. Ia takut gagal di pekerjaannya, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut jika sesuatu yang buruk terjadi besok. Walaupun tubuh terasa lelah, pikirannya terus bekerja tanpa henti. Ia sering berdoa sebelum tidur, tapi setelah amin, pikirannya kembali berlari jauh ke masa depan. Suatu malam, ia duduk di teras rumahnya. Di langit ia melihat bulan yang bersinar lembut di antara awan. Malam itu terasa hening, dan tiba-tiba ia menyadari satu hal. Langit malam tetap terjaga walau manusia terlelap. Ia teringat pada satu ayat yang pernah dia dengar di gereja tentang tidak perlu khawatir akan hari esok. Ia menutup mata dan membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya berhenti memikirkan besok. Dan malam itu, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu kedamaian. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia belajar untuk tidak membawa hari esok ke dalam malam itu. Sahabat terkasih, mungkin malam ini kita juga seperti Mira. Banyak hal yang belum selesai, banyak pertanyaan tanpa jawaban, banyak hal yang menggantung. Tetapi mungkin Tuhan ingin mengingatkan, malam ini bukan untuk memikirkan besok. Malam ini untuk beristirahat. Mari kita sama-sama membaca dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat terkasih, kekhawatiran tentang masa depan adalah sesuatu yang hampir semua orang rasakan. Tuhan tahu itu. Ayat ini bukan teguran keras, tetapi undangan lembut dari Tuhan Yesus kepada hati yang lelah. Tuhan Yesus seolah berkata, "Anakku, istirahatlah. Kamu tidak perlu memikul semua hari sekaligus." Kadang kita merasa kalau tidak khawatir, seakan-akan kita tidak peduli. Padahal kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan apapun. Hanya mencuri damai yang seharusnya kita terima hari ini. Malam ini bukan waktu untuk merencanakan ulang hidup, bukan untuk memikirkan bagaimana nanti, tetapi waktu untuk menaruhnya di bawah penjagaan Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata setiap hari punya bagiannya sendiri. Artinya ada anugerah yang Tuhan sediakan setiap hari, bukan sekaligus untuk setahun ke depan. Tuhan ingin kita berjalan selangkah demi selangkah, bukan melompat ke masa depan yang belum terjadi. Jika hari ini Tuhan memelihara, menguatkan, dan menopang kita, itu sudah bukti bahwa Ia juga akan ada di hari esok. Tidak perlu membawa beban besok ke dalam malam ini. Mungkin tidak semua jawaban tersedia malam ini. Tidak semua masalah selesai.
tapi Tuhan yang mengurus hari ini, Dialah yang akan mengurus hari besok. Sahabat terkasih, banyak orang sulit tidur bukan karena kelelahan, tapi karena pikiran tidak mau berhenti. Malam hari menjadi waktu perang dengan kecemasan. Ayat ini mengajak kita untuk meletakkan kendali yang bukan milik kita. Mari kita renungkan. Jika besok belum datang, mengapa harus hidup di dalamnya malam ini? Malam ini, tubuh kita butuh istirahat. Hati kita butuh tenang. Berikan malam ini kembali kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajari kami untuk tidak membawa beban hari esok ke dalam waktu istirahat malam ini. Ingatkan kami bahwa Engkau sudah ada di sana di hari yang belum kami masuki. Pulihkan hati, tenangkan pikiran, dan berikan tidur yang penuh damai. Kiranya malam ini menjadi waktu kami merasakan kasih-Mu yang lembut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, sebelum tidur, biarkan firman ini menetap di dalam hati kita. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.